Puji nama Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi biar melalui tari-tarian tadi nama Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Kita akan menyiapkan persembahan kita yang di amplop yang sudah diberikan di bawah. Ada yang belum menerima amplop persembahan, boleh lambaikan tangannya. Baik, sudah semua. Mari kita angkat amplop persembahan kita tinggi-tinggi dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ya Bapa yang kami puja, kami sembah, Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa untuk semua nikmat berkat yang boleh kami nikmati Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Bapa. Sebentar kami mau mengembalikan yang menjadi kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus, tangan-tangan yang akan memberikan persembahan nanti Bapa. Berkati dan lindungi mereka selalu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sembari amplop persembahan diedarkan, kita akan mendengarkan pengumuman dari multimedia. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah info sepekan GBI Pondok Gede Plaza. Baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga tanggal 16 Januari 2022 setelah ibadah kedua. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi sekretariat atau media sosial dan juga nomor hotline yang ada. Bagi Bapak atau Ibu yang belum dan rindu untuk memberikan persembahan sungguh, dapat dilakukan dengan cara transfer ke seluruh nomor rekening GBI Poge dengan tambahan keterangan angka 1 di akhir nominal yang ada. Sekian info sepekan GBI Pondok Gede Plaza. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Haleluya. Kami datang Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami Tuhan Yesus untuk-Mu Bapa. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Sama-sama nyatakan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku. Kami buka
kita semuanya, membasahi kami, mengurapi yang baru lagi di tahun 2022 ini. Dan Tuhan memberikan sesuatu yang baru bagi kami semua. Hati yang baru, nyanyian yang baru, paradigma yang baru, jalan-jalan yang baru terbuka bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu hari ini, dan kami siap untuk diberkati Tuhan. Mari yang siap katakan bersama-sama, amin. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Aduh, shalomnya bukan tahun baru ini. Shalom. Nah, ada berkat Tuhan? Ada sukacita Tuhan? Nah, jangan pakai dipacu-pacu ya. Karena kan kemarin Natal kita kan sudah apa judulnya? Immanuel. Apa itu? Allah beserta kita. Jadi kalau Allah beserta kita, apapun yang terjadi di sana tidak peduli. Tidak mempengaruhi hidup kita. Amin, amin. Nah, hari ini sudah hari ke-9 dari 2022. Siapa yang sudah merasakan diberkati Tuhan? Amin. Siapa yang sudah mengalami mujizat Tuhan 2021? Halo, cuman dikit. 2021, 2020 siapa yang mengalami keintiman dengan Tuhan? Haleluya. Ya, banyak yang diproses oleh Tuhan melalui pandemi. Dan yang saya dapatkan dari awal pandemi, Tuhan mau adalah hanya satu. Untuk kita banyak stay home, diam di rumah itu untuk dekat dengan Dia. Karena manusia ini sudah, waduh, polanya tuh sudah seperti waktu zaman Nuh, saudara. Ya, sehingga dikerangkeng di dalam bahtera. Kalau dulu dengan air bah, benar-benar di dalam terus nggak bisa kemana-mana. Tapi sekarang ini masih bisa keluar, maksa. Tapi harusnya itu seperti itu. Apa situasinya tuh? Tuhan tuh pengen kita lockdown tuh, diem cuman sama Tuhan aja. Cuman banyak yang bandel juga. Ya. Tapi kalau yang mengalami dan melakukan itu, pasti mengalami mujizat Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara yang sudah intim sama Tuhan selama 2 tahun terakhir ini? Halo. Dan sudah mengalami mujizat Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, saya tahu banyak di antara kita. Tapi hari ini saya ingin kita mendengarkan tadi pagi sudah satu ada dari Ibu Pangestu. Dan hari ini saya mengundang Ibu Polo Tanjung untuk boleh menyampaikan kesaksian yang luar biasa. Karena di awal tahun biasanya kita buka ruang kesaksian hanya untuk setahun satu kali mengucapkan syukur kepada Tuhan. Banyak mujizat yang Tuhan lakukan buat beliau ini. Ya, padahal sebetulnya banyak yang lain. Ya, nanti kita antri saudara. Ya, puji Tuhan. Biarlah Ibu Polo mau sampaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan banyak berkat yang Tuhan berikan. Silakan. Salam Bu Gembala, salam Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Saya Ibu Polo Tanjung. Saya bergereja di gereja ini sejak gereja ini mulai didirikan. Saya dan anak-anak saya bertumbuh di gereja ini. Titik balik kehidupan saya yang ingin saya saksikan adalah di tahun 2011. Suami saya yaitu Bapak Tanjung meninggalkan saya dengan 2 anak dengan alasan dia meminta saya dan suami saya Bapak Tanjung ini kembali ke imannya, ke Islam. Dia meminta saya dengan anak-anak untuk ikut Islam. Kalau tidak, dia akan meninggalkan saya dan anak-anak. Saya masih kaget, saya masih mikir. Anak saya yang besar itu, yang gede namanya Edo, dia berdiri,
Saya duduk, dia bilang, "Pak, kami pengikut Yesus Kristus dan kami tidak akan masuk Islam. Kalau Papa mau ninggalkan kami silakan." Anak saya waktu itu 2011 dia baru berumur 23 tahun atau 22 tahun. Yang saya tahu imannya itu bertumbuh di gereja ini dari dia TK. Dan saya juga kaget mendengar dengan tegas dia mengatakan, "Tidak, Pak, kami pengikut Yesus Kristus dan kami tidak akan masuk Islam, dan kalau Papa mau tinggalkan kami silahkan." Saya tahu ada satu pribadi yang hadir waktu itu. Jadi kami bukan bertiga, ada 4, ada Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Terus bapaknya jawab, "Oke, itu keputusan kalian?" "Iya." Sejak itu Pak Tanjung meninggalkan kami. Inilah titik awal dari iman kami sungguh-sungguh dalam Tuhan. Iman kami ekstrim dalam Tuhan. Saya dan anak-anak mencari Tuhan dengan haus dan lapar. Dengan pernyataan anak saya ini, secara ajaib kami mulai melihat pertolongan Tuhan. Kami mulai melihat tuntunan dan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami bertiga. Kami tidak pernah kekurangan. Waktu itu anak saya yang 2 masih kuliah, 1 di IKJ, 1 di Advent Bandung, sekolah swasta semua, dan mereka bisa tamat dengan bagus, dan anak saya yang di IKJ malah punya 2 sarjana. Itulah singkatnya titik balik kehidupan kami yang tadinya mungkin hanya sekedar ikut Tuhan karena kehidupan yang cukup, kehidupan yang mapan, tapi sekarang saya harus menanggung jawabi 2 anak yang sedang kuliah. Wah, saya pikir ini tidak bisa main-main. Tanpa pertolongan Tuhan saya nggak akan mampu. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin bersekutu dengan-Mu. Aku ingin penyertaan-Mu. Tuhan, bawa aku setiap hari dari Senin sampai Senin berada di hadirat-Mu." Benar Tuhan, bawa saya dari persekutuan doa yang satu ke persekutuan doa yang satu ke persekutuan doa yang satu, sampai di rumah doa yang di Sudirman, rumah doa Jemaat Induk Senayan. Saya di situ menjadi anggota tetap. Saking saya haus dan lapar akan Tuhan, saya tidak cari manusia, saya tidak mengandalkan manusia, saya hanya mengandalkan Tuhan. Singkat cerita, kehidupan kami bisa lalui bertiga dengan baik. Anak-anak saya selesai kuliah, tiba saatnya pandemi. Yang tadinya kami bisa hidup dari satu toko kecil di APG, mulai merasakan, wah ini mulai berat. Tapi lagi-lagi kami mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, dan Tuhan menolong kami dengan tangannya yang ajaib. Tapi satu pukulan lagi saya rasakan di bulan Juli tahun 21, saya mengalami blooding yang parah. Sehingga saya masuk ke UGD di Rumah Sakit Mas Mitra. Dokter ginekolog menganjurkan untuk saya pemeriksaan yang lebih detail lagi. Di bulan Agustus saya dapat hasil pemeriksaan, saya CA ovarium ganas. Saya lemes, saya bilang, "Tuhan, beri aku kekuatan. Apapun itu Tuhan, asal Kau tetap menyertaiku, aku akan jalani." Pemeriksaan demi pemeriksaan saya alami, dengan pemeriksaan yang panjang, dan akhirnya pindah rumah sakit ke RSPAD di tanggal 1
Desember kemarin saya operasi pengangkatan kandung rahim. Disinilah saya mengalami Tuhan kita itu dahsyat dan ajaib. Penyertaan Tuhan yang luar biasa saya dan anak-anak saya alami. Tadinya jadwal operasi saya tanggal 2. Tapi sebelum operasi saya minta teman saya di satu komunitas doa. Saya bilang, kita doa yuk, doakan saya. Saya mau operasi, saya CA, ovarium. Terus saya dengar dia berdoa, minta percepatan. Dan mendadak tanggal 30 November saya ditelepon dari RSPAD, ibu masuk, tanggal 29 ditelepon, ibu besok masuk, tanggal 1 ibu operasi. Yang tadinya rencana tanggal 2 masuk, tanggal 3 operasi. Tadinya saya minta ibu gembala berdoa buat saya, saking saya panik saya lupa mengabarin bahwa saya harus masuk. Karena mendadak harus swab, anak-anak yang nemenin harus swab. Semua perlengkapan saya juga belum siapkan, tapi saya sudah harus masuk. Akhirnya saya masuk, tanggal 30, tanggal 1 operasi. Tanggal 30 malam, suster masuk kamar, dia bilang, ibu, ini ada 3 ibu yang akan operasi, ibu di urutan ketiga. Pagi-pagi, saya didatengin lagi. Ibu tidak jadi urutan ketiga ya, urutan kedua. Terima kasih Tuhan, ada percepatan lagi. Besoknya jadwal operasi, saya tanya, dokter, berapa jam operasinya? Kalau operasinya aja 2 jam, tapi dari persiapan sampai sadar biasa 6-7 jam. Wow, saya bilang 6-7 jam dokter, ya. Saya dan anak-anak berdoa. Jam 11:30 saya didorong ke kamar persiapan. Di kamar persiapan ini saya merasakan suasananya tidak enak. Dan para suster, dokter kelihatan sedikit tegang. Saya bilang, Tuhan, aku melepas damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Dan atmosfer surgawi turun ke ruangan ini. Aku minta Tuhan damai sejahtera melingkupi semua yang bekerja. Dari mulai persiapan sampai saya masuk kamar operasi, saya merasakan perubahan yang sangat-sangat enak. Suasana yang sangat-sangat teduh. Sewaktu saya tidur di meja operasi, saya melihat satu sosok datang ke sebelah kiri saya dan memegang tangan kiri saya, mengatakan berdoa. Saya hanya lihat punggungnya. Saya berdoa dan kami amin sama-sama. Setelah itu saya nggak lihat lagi orangnya. Saya bilang, Tuhan terima kasih, kita sudah berdoa. Saya cari-cari tadi orangnya mana ya yang berdoa bersama saya. Tim dokter masuk dan dokter anestesi mengatakan suntik. Sudah itu saya tidak sadar dan ternyata saya tidak sampai 6 atau 7 jam, 4 jam saya sudah sadar. Terjadi percepatan lagi dan itu semuanya saya tahu pekerjaan Tuhan. Setelah masuk di kamar saya, besoknya orang pertama yang dibuka infusnya dan lain sebagainya, sehingga saya sudah harus belajar duduk dan jalan. Masuk seorang suster memberitahu kepada ibu-ibu yang selesai operasi, mulai memakan putih telur 6-8 satu hari dan ikan gabus. Kalau tidak ada ikan gabus, kapsul ikan gabus. Saya sedang bingung, saya bilang, Tuhan apa ini kapsul ikan gabus, saya nggak pernah dengar. Ada satu ibu nyelutuk, Bu Tanjung jangan bingung. Saya kerja di farmasi yang membuat kapsul ikan gabus. Nanti saya kasih ibu harga pabrik. Oh, saya bilang, Tuhan terima kasih. Oh, sudah siapkan ya Tuhan. Terima kasih, akhirnya saya beli dari ibu itu kapsul ikan gabus. Besoknya
Saya sudah belajar jalan, suster masuk. Dia bilang, Ibu Tanjung, pindah kamar ya? Pindah kamar. Emang saya kenapa harus pindah kamar? Ibu di-upgrade, pindah 1 tingkat. Ini perintah ibu, ibu harus pindah kamar. Saya bilang, Tuhan kau baik sekali. Kau baik sekali. Jadi saya yang tadinya kelasnya di bawah, naik 1 tingkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kau sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik. Dari kami bertiga yang operasi, saya umur 72 tahun, ibu yang satu 53 tahun, yang satu umur 23 tahun, masih infus, masih transfusi, saya sudah jalan-jalan. Tuhan beri kekuatan dan damai sejahtera yang sangat-sangat menolong saya untuk saya tidak merasakan dari awal saya menderita CA ovarium, saya tidak pernah merasakan rasa sakit. Sehingga saya lupa kalau saya ada CA. Nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa apapun, baik pusing, baik lemas. Kalau mungkin dokter ginekolog tidak menganjurkan saya diuret dan diperiksa, mungkin saya nggak tahu kalau saya CA. Pertolongan Tuhan sangat nyata memberikan saya damai sejahtera dan sukacita. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Tapi memang sejak suami meninggalkan saya dan anak-anak, saya itu tidak pernah luput, tidak pernah tinggal dari firman, doa, pujian, penyembahan. Saya bisa pujian penyembahan setiap hari, 1 jam malam, 1 jam pagi. Saya bisa bahasa roh minimal setengah jam. Saya bisa baca Alkitab minimal 5 bab. Ini yang saya sudah lakukan dari awal suami meninggalkan kami, sehingga saya benar-benar ingin melekat sama Tuhan. Ingin benar-benar ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Ingin benar-benar mengenal Tuhan lebih lagi. Sehingga saya yakin hanya karena firman dan oleh firman dan pujian penyembahan, saya tidak merasakan sakit. Dan penyakit itu tidak berkembang di tubuh saya. Saya CA ovarium cuma stadium 1. Walaupun saya blooding, tapi tidak ada yang berbahaya. Nah, setelah hari ketiga saya boleh pulang, saya bilang sama anak saya, kita naik Grab aja ya. Iya mah, supaya mama gak kesakitan habis operasi. Baru kita selesai ngomong, ponakan saya telepon, Tante jangan pulang dulu, saya jemput. Padahal rumahnya di Bintaro, dia jemput saya ke RSPAD di Senen, dia bawa saya ke Pondok Gede. Saya bilang, Tuhan kau sungguh baik, kau kirim orang untuk membawaku pulang. Masih di tengah jalan tetangga saya telepon, Bu Polo di mana? Katanya pulang ya hari ini. Ya masih di jalan Ibu, saya sudah siapkan Bu telur, Ibu tinggal makan putih telur. Terima kasih Tuhan, tetangga saya yang Bu Haji sudah menyiapkan saya putih telur. Sampai di rumah tetangga saya yang Ibu Pendeta datang lagi, Ibu harus minum ensur ya. Dia kasih saya ensur kaleng besar. Semua Tuhan cukupkan, semua Tuhan sediakan. Tuhan memakai orang-orang, sampai teman-teman satu RT yang Muslim semua datang dengan membawa buah, membawa roti, membawa makanan, ada yang bawa mie goreng. Semua saya Tuhan cukupkan. Dan ibu-ibu mau tahu angpau saya selama saya sakit? 17 juta. Tuhan cukupkan, kalaupun saya tidak jualan, tidak buka toko, saya cukup uang belanjanya. Angpau saya 17 juta. Sungguh Tuhan luar biasa. Kalau tidak kena teman-teman yang
menyuruh saya hati-hati, mungkin saya bisa lari-lari karena saya tidak merasakan sakit. Dari awal saya ketahuan CA sampai selesai kemarin operasi, saya tidak merasakan sakit sedikit pun. Saya sehat, saya kuat, saya bisa naik tangga, mungkin saya bisa lari. Tapi memang saya bayar harga ikut Tuhan. Saya tidak pernah keluar rumah tanpa saya memuji, menyembah, tanpa saya berdoa dan membaca firman. Saya ingin sungguh-sungguh ikut Tuhan, melekat kepada Tuhan. Saya ingin memegang tangan Tuhan supaya penyertaannya saya rasakan, kasihnya saya rasakan, pertolongannya saya dapatkan, berkat-berkatnya yang luar biasa saya dapatkan. Sampai dengan hari ini, tahun ini mungkin sudah 11 tahun suami meninggalkan kami tanpa pernah nanya, tanpa pernah datang, tanpa pernah memberikan bantuan. Saya bisa menguliahkan 2 anak selesai dan kami masih baik-baik saja sampai saat ini. Itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Saya tidak pernah mengandalkan manusia dengan meminta-minta bantuan kepada saudara ataupun teman. Saya hanya datang pada Tuhan. Tuhan, toko kainnya sudah berkurang. Aku minta Kau Tuhan memberikan aku kain dengan caramu yang ajaib. Benar Tuhan mengirimkan dengan caranya yang ajaib. Tuhan menolong saya dan anak-anak dengan caranya yang ajaib, yang tidak masuk akal. Kadang-kadang orang-orang yang tidak kami terlalu akrab, tidak saudara, yang sering memberikan pertolongan. Sampai RT juga memberikan saya angpau yang belum pernah terjadi di RT kami untuk mengumpulkan dana untuk yang sakit. Saya kaget waktu saya mau ke rumah sakit, mereka datang memberikan angpau dan mengucapkan doa-doa supaya saya tetap kuat dan semangat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kita sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Itu semua karena kasih-Nya yang selalu menyertai kita. Saya sering nangis sama Tuhan karena Tuhan sangat begitu sangat baik, begitu sangat memperhatikan. Tepat pada waktunya Tuhan selalu menyertai saya dan anak-anak. Sampai sekarang saya masih dalam perawatan dokter. Mungkin nanti hari Kamis saya akan kemo. Saya percaya pertolongan Tuhan selalu ada bersama saya. Amin. Dan saya akan sembuh total dengan Tuhan. Terima kasih. Kuncinya, intinya apa Bu? Melekat pada Tuhan. Melekat pada Tuhan, intim dengan Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Mari kita akan berdoa untuk Ibu Polo, biar kita semua boleh mendukungnya dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anakmu, hamba-Mu Ibu Polo, Engkau sudah tolong dan sudah selesaikan semua sakit penyakitnya dengan pertolongan-Mu yang luar biasa. Dan selanjutnya kami sangat yakin Tuhan akan sempurnakan hidupnya, sembuh sempurna total, dan terus melayani Tuhan sebagai pendoa atau apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bu, terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya, sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Bapak Ibu diberkati. Amin. Saya percaya kita semua punya kesaksian-kesaksian yang dahsyat. Ya, nanti ada kesempatan-kesempatan lagi kita akan berikan kesempatan-kesempatan. Kalau Bapak Ibu merasa rindu boleh hubungi kami. Ya, kesaksian yang luar biasa yang boleh menguatkan, karena kuncinya itu yang saya maksud, kuncinya itu hanya melekat kepada Tuhan. Berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jangan pernah komplain sama Tuhan. Apapun yang kita hadapi dengan bersukacita di dalam Yesus. Karena ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Karena ada Tuhan yang berjanji bahwa aku setia walaupun engkau kurang setia. Amin. Nah, 2022 ini kita sudah sudah lewati 9 hari. Dan biar kita tidak ada keraguan apapun untuk kita melangkah. Tidak usah nanya sana nanya sini mau ada apa katanya ini double angka.
ini banyak goncangan, banyak bencana, terserah. Mau banyak apa, mau apa terjadi, tetapi satu hal, Immanuel, Allah beserta kita. Itu segala-galanya buat kita. Amin. Itulahnya untuk paradigma baru. Sudah ada di sana, biarlah kita mengimani hal itu, melangkahi masuk 2022 dengan Yesaya 43, ya, bahwa lupakan yang lalu, masuki yang baru bersama Tuhan, dan punya keyakinan bahwa Immanuel itu ada, terus ada. Nah, ayat yang saya dapatkan itu kemarin sudah dikupas Pak Niko di minggu kemarin. Yang saya dapatkan untuk paradigma baru adalah Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Tentu ini ayat mas yang sudah sangat populer. Tapi saya dapatkan beberapa hal untuk kita boleh merenungkan dan melangkahi untuk tahun yang baru ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Ya, biar di situ aja. Jadi yang pertama, jangan serupa dengan dunia ini. Yang kayak apa serupa dengan dunia itu? Ya artinya apa yang ada di dunia ini kita ikuti. Padahal kita ini manusia roh. Kita ini warga mana, saudara? Kerajaan Allah, kerajaan surga yang ada di bumi. Jadi kita harus berbeda memang. Kalau sama, ya berarti kita bukan warga surga. Ya, jadi perubahan-perubahan trendy yang ada di dunia ini kita tidak bisa semuanya mesti ikuti. Saya kasih contoh ya, yang serupa dengan dunia ini. Banyak terutama anak-anak muda, tapi ibu-ibu muda juga sih ya. Secara berpakaian, mode-mode yang baru ya. Itu maaf kata, baju-baju yang agak kurang kainnya. Jadi antara atas dan bawah itu nggak nyambung gitu, kelihatan bulatnya itu menjadi tren, ya toh. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang pakai. Kalau minggu, kalau di luar nggak tahu. Ya, tapi apakah yang seperti gitu itu kita mau ikuti gitu loh? Apakah Tuhan senang apa enggak? Sesuatu yang harusnya kita lindungi, tutupi. Ya, tapi dipamerin. Pada waktu saya kecil itu kalau pakai celana robek itu nggak mau, malu banget. Tapi sekarang yang robek lebih mahal harganya, betul? Anak-anak muda, ibu-ibu muda, bapak-bapak ya nggak ya? Ada yang robek sini? Bertobat kalau yang robek ya. Puji Tuhan, saudara. Saya selalu ingatkan cucu saya sudah mulai ABG gini ya. Udah nggak usah cari yang robek-robek ya. Saya bilang, ntar kalau beli robek, omat jahit itu biar jadi bumpet lagi. Itu. Jadi kita harus terapkan itu, saudara. Tidak selalu yang serupa dengan dunia ini baik. Anak-anak muda, laki, cowok-cowok biasanya rambutnya berdiri-berdiri gitu, warna-warni kayak burung cendrawasih. Ya. Itu sepertinya bangga banget gitu. Nah, yang paling akhir ini yang saya baru dengar, saudara. Pernah dengar nggak tentang boneka arwah? Ada yang belum dengar? Boneka arwah. Namanya aja arwah. Kalau bahasa Inggrisnya spirit doll. Jadi boneka itu jelas itu diisi arwah. Sehingga dia itu bisa ngomong, bisa diajak ngomong, katanya bisa respon. Saya sih nggak tahu, tetapi itu lagi mulai tren sekarang ini. Harganya mahal sekali, ya. Dan biasanya itu yang kelebihan duit dan tidak tahu penggunaannya. Nah, ini adalah salah satu perbuatan antikris yang paling akhir.
Kalau zaman saya kecil dulu namanya tuh jailangkung. Siapa yang di masa saya pasti tahu, pernah dengar. Kan tren itu banyak filmnya juga. Ngambilnya tuh dari kuburan, saudara. Ya karena dulu saya punya teman yang suka ikut gitu gotong itu katanya berat sekali. Terus ditaruh di rumahnya, terus dia diganggu terus dan susah untuk dibalikin. Nah ini tuh sama, cuman modelnya lucu, baby gitu. Kalau dulu cuman kayak kayu gitu ya, menyeramkan. Sekarang menyenangkan. Nah makanya tuh hati-hati di zaman sekarang ini. Antikris, iblis, si jadal bukan datang di dalam bentuk yang menyeramkan, tetapi dalam bentuk yang menyenangkan, yang manis-manis, yang cantik-cantik. Bahaya, bahaya sekali. Ini melepaskannya juga susah, lihat aja nanti. Akhirnya akan merongrong kehidupan materi, jasmani, rohani. Rohani udah jelas, bahkan saya dengar-dengar kan banyak anak-anak Tuhan juga, artis-artis Kristen. Kenapa bisa begitu? Sudah pasti dan tentu mereka tidak hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Betul? Amin. Kalau kita intim dengan Tuhan, pasti tahu kalau itu nggak benar. Yuk berikutnya. Ayatnya tadi. Mana nih burunya? Ayat. Jadi jangan serupa dengan dunia ini. Yang setuju katakan amin. Kemudian berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa tuh? Berubah pembaharuan budi. Bahasa Indonesia kurang jelas. Bahasa Inggris itu jelas-jelas itu change your paradigm. Rubah paradigmamu. Sama seperti yang Paniku dapat. New paradigm. Paradigma kita, cara berpikir kita harus berubah. Kalau tidak berubah kita akan kanyut. Kalau kita mau ikuti cara-cara yang dulu, gereja pun caranya sudah beda. Gak bisa kita cari gereja seperti dulu, berbodong-bodong, rapat-rapat penuh, berapa aja masuk. Sekarang untuk ibadah harus daftar, gitu? Harus daftar. Yang lebih menyedihkannya itu, yang daftar sampai ditolak, tapi yang sudah daftar seringkali tidak datang. Dengan sangat mudahnya. Tidak asal berita, tidak ada alasan gini-gini. Nah itu paradigma lama. Kalau paradigma baru kita komit. Kita berjanji sama Tuhan hadir, kecuali tergeletak nggak bisa bangun, baru gagal. Biasakan untuk seperti itu. Kasihan banyak yang mau datang tapi ditolak. Karena sudah penuh pendaftarannya. Tetapi yang daftar seenaknya. Ya, ini mesti harus kita kasih tahu terus supaya paradigma ini berubah dari hal-hal yang kecil-kecil seperti itu. Itu caranya untuk kita berubah. Nah, berikutnya apa? Berubah dengan cara pikirmu sehingga ini hasilnya. Kalau kita sudah berubah, kita tidak seperti dunia ini, ada hasilnya yaitu kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kuncinya situ. Sering orang tanya, gimana cara membedakannya? Kalau tahu itu palsu, itu dari iblis, antikris, ya ini. Kita berubah dulu. Jangan niru-niru dengan dunia. Pikiran kita berubah. Kalau tidak serupa dengan dunia berarti serupa dengan siapa? Halo? Kan dibilang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti suruh serupa siapa? Tuhan. Surga. Karena kita bukan orang dari dunia ini. Jadi harus beda. Itu aja. Bagaimana yang serupa dengan Tuhan, serupa dengan surga itu? Ya melakukan kehendak Tuhan. Simpel aja. Tidak ngikutin yang aneh-aneh, hidup kudus, baca firman, berdoa, penyembahan tadi, kayak Ibu saksikan. Yang pagi tadi Ibu Es itu juga sama. Dia menghadapi penyakit yang berat juga.
udah jalan selangkah aja nggak bisa. Pasti itu jantung. Itu masih ada ibunya. Mau kesaksian lagi, Bu? Waktunya habis soalnya. Ya. Tapi ternyata setelah dicek tidak ada masalah dengan jantungnya. Karena selama dia menghadapi itu terus hanya memuji menyembah Tuhan. Tapi tidak pada waktu sakit aja. Selamanya kehidupan kita harus intim sama Tuhan. Intim sama Tuhan tuh bukan terus di kamar terus tutup mata lipat tangan kayak anak sekolah minggu yang diajar itu ya. Bukan itu, tapi kemanapun kita pergi kita bawa nama Tuhan. Amin. Kelakuan kita ini kelakuan Tuhan. Itu aja. Dan dari rumah kita menyembah Dia. Kita membaca firman. Jangan di jalanan kita bahasa roh keras-keras. Orang pikirnya orang aneh. Tapi pada waktu-waktu tertentu memang bisa itu jadi berkat. Ada seorang gadis yang naik angkot mau diperkosa, ya toh? Dia berbahasa roh kenceng-kenceng, orang pikir nih dia gila. Jadi ditinggalin. Selamat karena bahasa roh. Tapi bukan karena bahasa roh, karena Tuhan yang menyelamatkan dia. Ya, cuman kita jangan norak lah, ya. Artinya kita jadi orang yang biasa-biasa tampaknya, tapi dari dalam keluar sesuatu yang dahsyat dari kehidupan kita, yang bisa dilihat orang, yang bisa diteladani. Pokoknya tidak boleh serupa dengan dunia ini. Katakan amin. Nah Pak Niko kemarin pesan dari 1 Petrus 2 ayat 9. Oke ya, jadi supaya kita tahu kebenaran itu, kita harus intim. Kita harus berubah paradigmanya. Kita harus tidak serupa dengan dunia ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kamu ini, kita semua ini bangsa yang terpilih. Saudara kalau nggak dipilih oleh Tuhan, nggak bisa nyampe di sini loh. Walaupun keinginan hati ada. Kalau itu keinginan kita, ada aja masalahnya, hambatannya, halangannya. Benar, ini serius saudara. Engkau bisa hadir di sebuah ibadah, itu pilihan Tuhan. Apalagi menjadi orang yang diselamatkan. Menjadi anak Allah, warga surga. Itu sangat-sangat pilihan Tuhan. Dan apalagi karena kita dipilih, kita itu menjadi imamat yang rajani. Apa imamat? Imamat itu imam. Imam adalah pemimpin rohani. Jadi kita ini harus menampilkan kerohanian kita, keimanan kita yang maksimal. Dimanapun kita berada. Jadi tidak hanya alim saat di gereja, tapi di rumah lalim. Tahu lalim? Bukan alim tapi lalim. L-A-L-I-M. Tahu ya lalim ya? Ngerti nggak? Kayaknya bingung. Lalim itu ganas, jahat, suka mukul. Kemarin baru saya dengar anak kandung umur 4 tahun gebukin terus tiap hari sama ibu kandung dan dead. Itu siapa dalangnya? Kalau enggak si polisi, si jadal. Bahkan dulu ada ya yang Kristen ya. Anaknya 3 tuh berapa tuh? Di Surabaya ya. Dibunuhin semua karena takut enggak bisa ngasih makan anaknya. Kristen. How? Jadi sangat-sangat penting kita itu nyatu dengan Tuhan. Sebab kalau hanya Kristen aja sangat tidak kuat. Apalagi di era-era yang sulit. Selalu iblis itu mencari celah seperti singa mengaum-ngaum. Ada celah sedikit dia masuk, udah bunuh diri aja.
Ya, ada roh itu yang selalu ngajak untuk bunuh diri. Kemarin siapa ya? Saya dengar ada anak yang depresi. Anaknya Pak Gilbert loh. Dia kesaksian sendiri. Dia itu depresi dari sakit, dari penyakit. Tidak ada apa-apa, semua baik, tidak ada yang benci dia. Tiba-tiba bisa ada seperti roh untuk ngajak bunuh diri. Kurangnya apa? Anak pendeta ini. Jadi pribadi kita mesti sungguh-sungguh tutup bungkus dalam kuasa darah Yesus. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 itu penting. Hanya melekat kepada Tuhan. Melekatnya ini harus lebih dekat lagi. Tidak bisa 90%, 80%, apalagi 50%. Ya. Terus imamat itu tadi, imam. Menjadi imam dimanapun saudara berada. Tunjukkan keimananmu, keyakinanmu kepada Tuhan. Ada kesaksian seperti tadi. Kalau kita punya kesaksian dengan Tuhan, itu gak gampang goyah. Gak gampang ikut dunia ini. Walaupun gak punya duit, walaupun sakit penyakit datang, walaupun suami meninggalkan. Kokoh terus. Karena ada pengalaman dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan cuma Kristen aja. Terus raja nih. Raja itu punya apa? Punya apa saudara? Raja punya apa? Kuasa. Jadi kita punya kuasa karena kita imam yang diurapi oleh Tuhan. Jadi apapun yang ada di sekeliling kita, tolakin, usir. Roh-roh yang enggak benar. Kekecewaan, kekhawatiran, bisikan-bisikan iblis untuk kita goyah, untuk kita takut, melangkah takut. Ke gereja juga takut, tapi kalau ke mall semangat besar. Itu juga aneh menurut saya. Ya. Gitu loh. Jadi mari praktekkan itu. Ini ada kuasa daripada Tuhan yang menudungi kita. Setelah kita merubah paradigma kita. Bukan paradigma yang sesuai dengan dunia ini. Tetapi sesuai dengan pikiran surgawi. Sesuai dengan karakter Kristus. Kita mau jalan kemana aja tidak usah takut. Immanuel, Allah beserta kita. Tinggal keimanan kita, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Harus kudus. Ya, kita praktek iman, tapi ternyata hidupnya enggak kudus. Dilecehin orang. Omong kosong lu bohong. Ternyata punya selingkuhan. Ternyata enggak beres. Banyak korupsi. Toh, kita baru dikagetkan pemimpin kita di Bekasi kan. Doain loh. Ya doain terus saja. Ayo balik lagi ayatnya. Jangan dihilangkan dulu ya. Nah hidup yang kudus, imamat rajani bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita ini milik Allah sendiri. Jadi apalagi yang dikhawatirkan. Nah kalau itu terjadi bagi kita, tujuannya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, dari Allah. Yang telah memanggil kamu tadi keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita hidup kudus, kita menjadi imamat yang rajani, punya iman dan punya kuasa supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Dan itu artinya amanat agung dilakukan. Pribadi lepas pribadi kita. Gak usah pergi jauh-jauh. Di seputar kita banyak orang yang menonton, melihat kita. Gitu? Kadang-kali emosi itu dipacu untuk kita
nggak tahan, marah, jengkel. Tapi ingat, ketika itu sudah mulai bergejolak, terus ingat kuasa raja. Diam kau, aku anak raja. Aku menang atas segala tipu dayamu. Katakan amin. Masuk 2022, tidak usah khawatir. Jangan dengerin banyak hal yang bukan menolong kita. Walaupun itu berbau kerohanian. Kalau Bapak Ibu belum benar-benar kenal akan firman Tuhan secara detail, lebih baik dengarkan yang aman-aman saja. Tentang antikris, tentang akhir zaman, jadi bingung sendiri. Kalau mau, ya yang saya rekomen adalah dari Pak Aruna yang sering khotbah di sini juga. Dia punya banyak channelnya bicara tentang masa depan 2022 yang secara firman Tuhan ada, bukan terawangan, ya, bukan peneropongan secara roh ngeroh, bukan, secara ilmu pengetahuan. Apa yang akan ke depan yang ada tentang gadget. Gadget itu bahaya. Nanti masuk dalam 5G, lebih cepat. Tapi apa isi di situ? Nah itu penting kita bisa berpengetahuan sehingga tidak mudah tertipu oleh hal-hal yang dunia, sehingga kita menjadi serupa dengan dunia itu. Pilih yang sesuai dengan relnya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita maju dengan paradigma yang baru. Jangan serupa dengan dunia ini, tapi isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Mulut kita selalu menyembah Tuhan, lalu mengatakan yang baik-baik, ya, supaya Roh Kudus terus, Immanuel, Allah beserta kita, dan kita selalu menang atas segala hal karena ada kuasa kita sebagai imamat rajani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat memasuki 2022 dengan semangat, dengan aman, dengan tenang, dan tidak usah takut. Amin. Haleluya. Ayo kita nyanyikan ayat itu. Mari bangkit berdiri, sambut firman Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Adalah ayat tadi 1 Petrus 2 ayat 9. Biar kemana-mana kita pergi, ketika kita digoyah-goyah oleh kuasa-kuasa omongan-omongan, kita nyanyi ini, jadi gampang hafalnya. Dengan semangat, ya, kita adalah imamat rajani. Yuk sekali lagi, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang memberitakan perbuatannya,
kasih Tuhan, biarlah kami mau melakukan bagian kami menjadi imamat yang rajani, dan kami mau membawa banyak orang dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami damai sejahtera-Mu, memberikan kami kekuatan yang baru untuk memasuki tahun 2022 ini dengan semangat paradigma baru di dalam kehidupan kami. Roh Kudus terus menuntun kami melalui keintiman yang kami lakukan setiap hari, setiap saat bersama dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati, mengurapi dengan urapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah urapan yang baru, paradigma yang baru, imamat yang rajani turun atas Engkau semuanya, dan Engkau keluar sebagai pemenang, dan tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, karena Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah saudara sebagai imamat yang rajani, engkau pulang dengan membawa berkat Tuhan, yaitu damai dan sejahteranya yang berlimpah-limpah, kasih anugerahnya yang dahsyat, dan selalu makin hari makin intim dengan Tuhan, sehingga hari ini dan selama-lamanya Tuhan menyertai kita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang hadir tempat ini boleh bersatu sejenak. Dan bagi jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah masing-masing, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.